Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 1001 Ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasan untuk IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Mata pelajarannya adalah IPA. Kelasnya kelas 4, halamannya adalah halaman 30 mengenai peta konsep. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik. Atau bisa aktifkan juga tombol notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka pada halaman 30, perhatikan pada bagian peta konsep. Mana di dalam peta konsep itu tumbuhan yang pertama adalah bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah proses fotosintesis dan yang ketiga adalah perkembangbiakan. Kita akan bahas satu persatu dari mulai bagian tumbuhan, fotosintesis dan perkembangbiakan. Kita akan bahas bagian tumbuhan. Di mana pada bagian tumbuhan ini, bagian tubuhnya adalah yang pertama adalah akar. Mana akar ini mempunyai fungsi yang pertama menyerap air untuk kebutuhan fotosintesis. Yang kedua membuat tanaman tertanam kokoh di dalam tanah sehingga tidak mudah dicabut. Bagian tubuh yang kedua adalah batang. Batang mempunyai fungsi yang pertama untuk menyebarkan air dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua adalah membuat tanaman berdiri tegak dan tidak mudah jatuh tertiup angin. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu daun. Di mana daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Dan yang keempat adalah bunga. Mana bunga mempunyai fungsi tempat perkembangbiakan karena memiliki benang sari dan putik yang bisa menghasilkan biji. Selanjutnya kita bahas mengenai fotosintesis. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Di mana pada proses fotosintesis ini membutuhkan yang pertama adalah air. Yang kedua cahaya matahari. Yang ketiga karbon dioksida. Dan yang keempat adalah klorofil. Masih pada bagian fotosintesis. Selanjutnya fotosintesis ini akan menghasilkan karbodihidrat atau makanan. Dan yang kedua oksigen. Jadi proses fotosintesis ini akan menghasilkan dua zat yaitu karbon dioksida dan karbohidrat dan oksigen. Selanjutnya dampak dari fotosintesis adalah yang pertama kebutuhan makanan tumbuhan terpenuhi. Yang dua kebutuhan oksigen bagi manusia terpenuhi. Dan yang ketiga kebutuhan oksigen bagi hewan terpenuhi. Selanjutnya masuk ke bagian perkembangbiakan dari tumbuhan. Yang pertama adalah perkembangbiakan melalui bunga. Di mana melalui bunga ini ada putik dan satu lagi adalah benang sari. Jadi pada proses perkembangbiakan itu ada yang namanya putik dan benang sari. Dibantu oleh hewan. Hewan ini bisa serangga ya, bisa juga lebah, bisa juga burung.
Dan yang kedua dibantu oleh angin. Hasilnya adalah biji. Jadi pada proses penyerbukan putik dan benang sari, maka akan dihasilkan yang namanya biji. Proses perkembangbiakan yang kedua adalah melalui penyebaran biji. Yang pertama adalah melalui hewan atau monyet. Contohnya adalah tanaman yang berbuah. Atau juga melalui angin. Contoh tanamannya adalah tanaman yang bijinya ringan, halus, dan mudah lepas dari tanamannya. Yang ketiga adalah air. Contoh adalah tanaman yang hidup di air. Dan yang keempat adalah hewan. Sebagai contoh adalah kelinci. Contoh tanamannya adalah tanaman dengan biji berduri-duri yang bisa menempel di bulu seperti rumput jarum. Demikianlah video pembahasan untuk IPAS kelas 4 halaman 30. Semoga video-video kami bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.